Konsep dirimu adalah penyebab seluruh nasibmu. Hukum law of attraction maupun hukum law of assumption mendasarkan seluruh teknik manifestasinya pada konsep diri atau citra diri. Konsep diri atau citra diri panjenengan inilah yang menentukan wujud nasib panjenengan. Orang yang konsep dirinya positif akan selalu mendapatkan hasil-hasil positif. Orang dengan konsep diri negatif ya hanya mendapatkan hasil negatif. Sekalipun menerapkan teknik law of attraction maupun law of assumption sampai jungkel jempalik, ikut coaching dengan bayar berjuta-juta rupiah, tetapi kalau konsep diri panjenengan negatif, ya akan sulit memanifestasikan hal-hal positif yang jenengan harapkan. Ikuti penjelasan Pak Lang. Konsep diri atau citra diri merupakan gambaran struktur keyakinan panjenengan terhadap diri panjenengan sendiri. Orang positif memiliki konsep diri, aku baik, aku bisa, aku sanggup, aku berani, aku pantas mendapatkannya, aku layak menerimanya, aku pasti menang, aku bisa juara. Sementara itu, orang yang memiliki konsep diri negatif memiliki keyakinan kurang lebih, aku sepertinya tidak sanggup nih. Aku bisa enggak ya? Kira-kira aku bakal kalah lagi nih. Aku enggak pantas mendapatkan dia. Aku enggak layak menerima jabatan itu. Atau mana aku berani. Konsep diri atau citra diri itu seperti tanah kurang lebih. Konsep diri positif diabarkan tanah yang gembur, subur, penuh humus. Ketika panjenengan menaruh benih jambu misalnya, maka benih itu pun segera bertunas, tumbuh menjadi pohon yang rembuyung, dan pada waktunya menghasilkan buah-buah jambu yang banyak dan lezat. Adapun konsep diri negatif diibaratkan tanah yang kering, kurang air, tak ada humusnya. Ketika panjenengan naruh benih jambu ke tanah itu, yang terjadi benih itu mengalami kekeringan dan mati. Panjenengan gak bakalan bisa panen jambu di tanah seperti itu. Jadi yang harus disadari betul adalah apakah panjenengan sudah memiliki tanah yang subur, basah, penuh humus enggak? Kalau enggak, ya jangan buru-buru menanaminya dengan benih dan berharap panenan. Perbaiki dulu tanahmu. Kasihlah air tiap hari, kasih pupuk kandang, misalnya telek wedus atau telek pitik. Hingga suatu hari tanah itu memang sungguh-sungguh siap untuk ditanami. Demikian pula cara mengubah konsep diri atau citra diri panjenengan. Panjenengan harus mengganti kata-kata negatif dengan kata-kata positif untuk selama waktu tertentu. Bicaralah tentang hal-hal dari sisi yang positif. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Jangan malah berkumpul dengan orang yang suka mengeluh. Bacalah buku-buku yang membina pikiran positif. Dengarkan pelajaran-pelajaran yang membangkitkan optimisme. Belajar problem solving. Lihat seminar-seminar motivasi yang dengan cocok. Kalau saya sih suka sekali dengan seminar-seminarnya Pak John Assaraf. Ya kebetulan saya pernah jadi muridnya dia. Nah kalau panjenengan memiliki kebiasaan positif ini, maka isi pikiran panjenengan akan berubah. Keyakinan dalam pikiran alam bawah sadar panjenengan juga berubah. Nah di saat itulah panjenengan akan mampu memanifestasikan apa yang menjadi harapan panjenengan. Panjenengan naruh apa saja di tanah yang subur humus itu, yaitu pikiran alam bawah sadar panjenengan yang positif, maka tanaman itu akan mencungul lalu tumbuh menjadi pohon ngerbuyung dan menghasilkan buah-buah yang ranum dan lezat. Nah sekarang sebagai bahan refleksi, tanyakan pada diri panjenengan tentang konsep diri atau citra diri panjenengan. Bagaimana sebetulnya gambaran diri panjenengan? Apakah selama ini adalah pribadi yang serba optimis? Atau malah suka khawatir, suka cemas? Apakah selama ini selalu kemerungsung? Atau slow-slow saja, santai, damai? Apakah panjenengan merasa mampu mengatasi setiap persoalan? Atau merasa cenderung kalah dalam hidup ini? Apakah panjenengan merasa layak menjadi orang besar yang bisa mengubah sekeliling panjenengan? Atau hanya sekedar menjadi orang biasa saja? Apakah panjenengan memiliki tujuan-tujuan besar yang ingin direalisasikan? Atau hidup ngalir begitu saja, tak tentu arah? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur pada diri sendiri. Jawaban itu menggambarkan konsep diri panjenengan.
Kalau misalnya konsep diri panjenengan adalah orang yang gagal, panjenengan jangan buru-buru berafirmasi, aku orang kaya raya, penghasilanku 500 juta seminggu. Nanti bisa kentir panjenengan, bisa kentir betulan ya. Atau konsep diri panjenengan adalah orang yang pemarah katakanlah, tak bisa mengendalikan ego, mau menang sendiri. Ya jangan buru-buru berafirmasi, aku menikah dengan gadis super cantik, baik hati, alumni Miss Indonesia. Gadis mana yang tahan dengan laki-laki egois dan pemarah? Misalnya lagi panjenengan selama sekolah dari SD sampai SMA, nilainya buruk terus karena malas. Merasa bahwa belajar itu tak penting. Waktu-waktu panjenengan dihabiskan untuk ngeluyur dan main game. Jadi konsep diri panjenengan adalah pemalas yang tak memiliki tujuan hidup. Lalu saat lulusan SMA tergiur oleh teman-teman yang daftar kuliah. Lalu panjenengan tiba-tiba ikut daftar dan berafirmasi, aku adalah mahasiswa kedokteran terbaik. Aku sekolah dokter di UI, kun fayakun. Ya, mana bisa panjenengan masuk UI? Walau afirmasi sampai jungkel jempale. Jangan salahkan LOA-nya kalau afirmasi gagal. Inilah sahabat alasan pertama bagi panjenengan yang masih gagal manifestasi. Kegagalan manifestasi itu bukan karena LOA-nya yang bohong, bukan begitu, tetapi konsep diri atau citra diri atau mungkin ada istilah lain self image panjenengan yang belum tepat, belum menjadi tanah yang humus, tanah yang basah yang penuh pupuk. Jadi jangan coba-coba menabur benih dan berharap panen berlimpah ruah bila tanah panjenengan adalah tanah yang kering, garing, tanpa air dan humus. Namun bila tanah panjenengan subur, gembur, penuh humus, silahkan kasih benih, beri benih kekayaan. Panjenengan bisa jadi miliarder. Beri benih prestasi, panjenengan bisa jadi profesor. Beri benih cinta, panjenengan bisa punya kekasih yang cantik atau ganteng. Begitu ya. Demikian ya teman-teman semua. Semoga video motivasi hukum tarik menarik kali ini bisa memberikan pencerahan. Tapi kalau masih belum cerah, masih butek, ya silakan gunakan fitur komentar untuk bertanya. Salah satu kelemahan panjenengan itu kan tidak mau bertanya karena malu, ya kan? Oke, gitu saja. Salam seger waras.